Sejarah Kerajaan Sambas. Konon silsilah Kerajaan Sambas berkaitan dengan Kesultanan Brunei, yang dapat ditelusuri hingga seorang raja bernama Sultan Muhammad. Menurut legenda, saat itu ada dua orang menteri bernama Wong Sinteng dan Wang Kung yang diutus Kaisar Cina mencari benda pusaka berupa mutiara naga di puncak Gunung Kinabalu. Mutiara tersebut berada di mulut naga buas dan sudah banyak orang yang tewas saat hendak mengambilnya. Untunglah Wong Sinteng memperoleh akal untuk mendapatkannya, yakni dengan menaruh peti kaca beserta sebatang lilin sebagai sarana mengalihkan perhatian naga buas itu. Naga melihat bayangannya sendiri dan tanpa sengaja melepaskan mutiara dari mulutnya. Wong Sinteng cepat-cepat merebut mutiara tersebut dan mengajak rekannya pulang ke negeri Cina. Di tengah jalan mereka berebut benda pusaka tersebut dan timbul pertarungan di antara keduanya. Wong Sinteng kalah dan dilemparkan ke laut, tetapi karena nasibnya sedang mujur, ia berjumpa dengan kapal yang hendak berlayar ke Brunei dan ditolong para awak kapal itu. Ia lalu berjumpa dengan Sultan Brunei dan berniat mengabdi kepadanya serta tidak pulang lagi ke negerinya. Karena pribadinya yang baik, Sultan Muhammad mengizinkan Wong Sinteng menikah dengan putrinya. Bahkan Wong Sinteng dijadikan penggantinya dengan gelar Sultan Ahmad. Wong Sinteng ini sebenarnya seorang tokoh bernama Huang Senping atau Ong Sumping dalam dialek Hokkien yang mengunjungi Brunei semasa awal dinasti Ming pada tahun 1375. Ia menikah dengan Ratna Dewi, putri Sultan Muhammad Syah dari Brunei, dan dianugerahi gelar Pangeran Maharaja Lela serta diserahi daerah Kinabatangan. Menurut silsilah raja-raja Brunei yang ditulis berdasarkan tradisi lisan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Hasan tahun 1582 sampai tahun 1598 dan terus-menerus disalin serta diperbaharui isinya, Huang Senping menggantikan mertuanya sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad. Hal ini dicatat pula dalam sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang tahun 1612. Meskipun demikian, batu Tarsilah atau silsilah Raja-Raja Brunei yang ditulis pada tahun 1807 menyebutkan bahwa Sultan Ahmad adalah saudara Sultan Muhammad Syah dan bukannya Huang Senping. Versi batu Tarsilah inilah yang diterima sebagai sejarah resmi Brunei. Keturunan Sultan Ahmad yang ke-8 bernama Abdul Jalil Akbar, sekitar abad 16 dan memiliki seorang anak bernama Raja Tengah. Ia mengadakan kunjungan ke Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan dan karena budi pekertinya yang baik, ia dinikahkan dengan Ratu Surya, putri Raja Tanjung Pura. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama Raden Sulaiman. Pada saat itu, terdapat pula kerajaan lain yang berpusat di Kota Lama Kecamatan Telok Keramat, 36 km dari Sambas, dan dipimpin seorang wanita bernama Ratu Sepudak. Ia memiliki dua orang putri, yang sulung dinikahkan dengan kemenakannya Raden Prabu Kencana, sedangkan yang bungsu dinikahkan dengan Raden Sulaiman. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga mulai tersebar dan penganutnya di kalangan rakyat makin meluas. Ketika Ratu Sepudak wafat, ia digantikan oleh kemenakan dan sekaligus menantunya, yakni Raden Prabu Kencana yang selanjutnya bergelar Anom Kesumayuda. Raja dibantu oleh dua orang Perdana Menteri, yakni adik kandungnya yang bernama Pangeran Mangkurat sebagai Perdana Menteri Utama, bertugas mengurusi perbendaharaan kerajaan serta mewakili Raja dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dan Raden Sulaiman selaku Perdana Menteri kedua dengan tugasnya menangani urusan dalam dan luar negeri kerajaan. Ternyata rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman sehingga menimbulkan benih-benih rasa iri dalam hati Pangeran Mangkurat. Ketika Raja Anom Kesumayuda sedang mengadakan kunjungan ke Johor, Pangeran Mangkurat menyebarkan desas-desus bahwa Raden Sulaiman sedang merencanakan perebutan kekuasaan. Isu ini sampai ke telinga Raja sehingga ia mempercepat kepulangannya. Ternyata yang terjadi justru Kiai Setiabakti, tangan kanan Raden Sulaiman, dibunuh oleh pengikut Pangeran Mangkurat. Dengan kata lain,
Pangeran Mangkurat yang mencari gara-gara terlebih dahulu. Raden Sulaiman melaporkan insiden ini kepada raja, namun ia tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelesaikannya. Karena kecewa dengan sikap raja, Raden Sulaiman memutuskan meninggalkan kerajaan tersebut dan mengembara mencari daerah baru. Raden Sulaiman beserta para pengikut setianya lalu mendirikan sebuah pemukiman baru yang bernama Kota Bangun. Pendukung mereka makin banyak karena rakyat berbondong-bondong mengikuti Raden Sulaiman berpindah ke sana. Setelah melalui perundingan damai antara kedua belah pihak, disepakati bahwa Anom Kesuma Yuda akan memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Balai Pinang. Setelah Anom Kesuma Yuda dan Pangeran Mangkurat mangkat, putranya yang bernama Raden Bekut diangkat sebagai penguasa baru dengan gelar Panembahan Kota Balai. Ia menikah dengan Mas Ayu Krontiko, putri Pangeran Mangkurat. Keturunan mereka, Raden Mas Dungun merupakan raja terakhir Kota Balai. Raden Sulaiman lalu mengundang sisa-sisa kaum kerabat kerajaan ini bergabung bersamanya. Mereka sepakat mendirikan ibu kota baru di Lubuk Madung yang berlokasi di daerah pertemuan tiga sungai, yaitu Sambas Kecil, Subah, dan Teberau. Di tempat yang juga bernama Muara Ulakan ini, Raden Sulaiman membangun istananya yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Ia lalu naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin pertama sehingga mengawali berdirinya Kesultanan Sambas. Perkembangan Kesultanan Sambas Sultan Muhammad Syafiuddin pertama mengangkat saudara-saudaranya, Raden Badaruddin sebagai Pangeran Bendahara Sri Maharaja dan Raden Abdul Wahab sebagai Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma pada tahun 1687. Mereka adalah Perdana Menteri Sambas yang pertama. Putra Raden Sulaiman yang bernama Raden Bima merantau ke Kerajaan Tanjung Pura dan menikah dengan Putri Indra Kusuma, adik bungsu Sultan Zainuddin dari Tanjung Pura. Mereka mempunyai seorang putra bernama Raden Meliau, yang namanya diambil dari nama sungai di Tanjung Pura. Setelah setahun menetap di Sambas, mereka berpamitan kepada Sultan Zainuddin dan pulang ke Sambas. Setibanya kembali di kampung halamannya, Raden Bima dititahkan Raden Sulaiman pergi ke Brunei guna mengunjungi keluarga leluhur mereka. Sepeninggal ayahnya, Raden Bima dinobatkan sebagai Sultan baru dengan gelar Muhammad Tajuddin, sesuai dengan gelar yang dianugerahkan oleh Sultan Brunei saat ia melawat ke sana. Saat itu yang menjadi Pangeran Bendahara Sri Maharaja adalah Raden Ahmad, putra Raden Abdul Wahab. Setelah ia wafat, putra mahkota Raden Meliau meneruskan singgasana Sambas dengan gelar Sultan Umar Akamuddin I. Berkat dukungan permaisurinya, Utin Kemala yang bergelar Ratu Adil, raja dapat memerintah dengan bijaksana. Permaisuri raja ini merupakan putri Raden Dipa, seorang bangsawan kerajaan Landak yang menikah dengan Raden Ratna Dewi, putri Sultan Muhammad Syafiuddin I dari Sambas. Selanjutnya, Sambas diperintah secara berturut oleh Sultan Umar Akamuddin pertama, Abu Bakar Kamaluddin atau Raden Bungsu, dan selanjutnya Abu Bakar Tajuddin I, wafat tahun 1815. Semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar Tajuddin I, atau tepatnya pada tanggal 24 Juli tahun 1812, datanglah kapal perang EIC, East Indian Company, serikat dagang milik Inggris yang bertujuan menyerang Sambas sebagai balas dendam atas ditenggelamkannya kapal milik Inggris di perairan Banjarmasin pada tahun 1789. Pasukan Inggris saat itu gagal menembus pertahanan Sambas. Oleh karena itu, mereka menyuap penduduk asli daerah itu agar bersedia menunjukkan jalan terbaik dalam menaklukkan Sambas. Pasukan Inggris lalu melayari sungai Sambas besar dan mendarat di Kartiasa. Mereka meneruskan perjalanannya ke arah selatan melayari sungai Sambas kecil dan tiba di kota Sambas. Baku tembak terjadi dan korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Pasukan Sambas banyak yang gugur dan demikian pula dengan para panglimanya. Pasukan Inggris terus maju dan membumi hanguskan sebuah kampung yang hingga saat ini oleh rakyat disebut Kampung Angus.
Karena Inggris mempunyai persenjataan yang lebih hebat, Sambas terpaksa bertekuk lutut pada tahun 1813. Peristiwa penting lain yang patut dicatat pada sekitar kurun waktu itu adalah serbuan Raja Ismail Sultan Ismail Abdul Jalil Rahmat Syah dari Siak Sri Indrapura pada tahun 1779, yang berhasil dipukul mundur oleh Sambas. Serangan ini diulangi kembali pada 1801 di bawah pimpinan Sultan Said Ali dari Siak, namun tetap gagal menundukkan Sambas. Konon pada saat itu permaisuri Siak ikut dalam peperangan dan gugur oleh tembakan meriam Sambas. Berikutnya, pada 1799 pernah terjadi sengketa perbatasan dengan Mempawah namun dapat diselesaikan dengan baik. Sultan Abu Bakar Tajuddin pertama digantikan oleh Pangeran Anom atau Raden Pasu yang bergelar Muhammad Ali Syafiuddin I, 1815-1828. Ia merupakan Sultan Sambas yang terbesar dan sulit dicari tandingannya. Peranannya sungguh besar dalam membasmi kaum Lanun yang saat itu sering mengganas di wilayah kekuasaannya sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Pangeran Anom menjadikan Pulau Lemukutan sebagai basis pertahanannya. Pada masa pemerintahannya, Belanda mengadakan perjanjian perdagangan dan mendirikan markas di seberang Istana Sultan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semenjak saat itu pengaruh Belanda mulai masuk ke Sambas serta kelak akan banyak ikut campur dalam suksesi dan pemerintahan para Sultan Sambas. Setelah Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I mangkat, putranya Raden Ishak masih berusia 6 tahun. Oleh karenanya, pemerintahan sementara dipegang oleh saudara Sultan yang bernama Pangeran Bendahara Sri Maharaja dengan gelar Sultan Utsman Kamaluddin tahun 1828 sampai tahun 1831. Ketika ia wafat, penggantinya selaku wali sultan yang belum dewasa, adalah saudaranya yang bernama Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma dengan gelar Sultan Umar Akamuddin ketiga tahun 1831 sampai tahun 1845. Ketika Sultan Umar Akamuddin ketiga mangkat pada tanggal 5 Desember tahun 1845, barulah Raden Ishak yang telah cukup umur memangku tanggung jawabnya sebagai Sultan baru Kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Abu Bakar Tajuddin kedua tahun 1845 sampai tahun 1855. Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal tanggal 17 Januari tahun 1848, putra sulung Sultan yang bernama Syafiuddin diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati. Pada 1855, Sultan Abu Bakar Tajuddin kedua diasingkan ke Cianjur hingga 1879. Sebagai wakil Sultan yang diasingkan itu diangkatlah Sultan Umar Kamaluddin tahun 1855 sampai tahun 1866. Sedangkan Syafiuddin dikirim ke Jawa atas kehendak Belanda untuk bersekolah. Selanjutnya, pada tanggal 5 April tahun 1861 ia diangkat sebagai Sultan Muda dan diizinkan pulang ke Sambas pada tanggal 23 Juli tahun 1861 dengan menumpang kapal Arjuna. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1866 ia diangkat sebagai penguasa baru Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin II. Ia mendirikan sebuah sekolah dan masjid pada 1872 dengan biayanya sendiri. Sultan juga memperhatikan pembangunan infrastruktur daerahnya dengan membangun jalan raya Sambas Pemangkat dan Singkawang Bengkayang. Sultan Sambas terakhir, Muhammad Mulia Ibrahim Muhammad Safiuddin, disebut juga Muhammad Ibrahim Safiuddin atau Sultan Muhammad Ibrahim Mulja Safiuddin dalam buku Peristiwa Mandor Berdarah, dibunuh oleh Jepang pada 1944 karena saat itu Jepang mencurigai adanya gerakan bawah tanah yang hendak melawan mereka dan menangkapi para pemuka masyarakat dengan semena-mena. Perang Kongsi. Karena maraknya perdagangan emas,
Sultan Sambas dan Raja Mempawah mendatangkan para pekerja Tionghoa guna diperkerjakan di tambang-tambang emas kurang lebih pada tahun 1740. Areal pertambangan pertama yang hendak dieksplorasi terletak di kawasan Sungai Duri, di perbatasan antara kedua kerajaan tersebut. Didatangkannya para pekerja Cina ini dikarenakan keahlian mereka dalam seni pertambangan yang melebihi orang-orang Dayak. Teknik dan kemampuan organisatoris yang mereka kuasai sanggup mendulang lebih banyak emas. Komunitas para penambang Tionghoa ini menjadi makin luas dan terbentuklah serikat-serikat pertambangan emas yang disebut kongsi. Beberapa kongsi bersatu membentuk federasi atau perkumpulan yang lebih besar. 3 federasi besar di Kalimantan semasa abad 19 adalah Fosjun yang berpusat di Monterado, Lanfang yang berpusat di Mandor, dan Samtiaokioe atau Santiaogou. Pada mulanya Samtiaokioe adalah bagian dari Fosjun tetapi kemudian memisahkan diri pada 1819. Serikat-serikat ini sanggup mengumpulkan ratusan hingga ribuan orang. Mereka memiliki balai sidang sendiri dan wakil kongsi-kongsi besar yang menjadi anggotanya bertugas dalam pemerintahan sehari-hari serta mengatur anak buahnya. Kongsi Lanfang didirikan oleh Lo Fong Pak yang tiba di Kalimantan pada 1772 dari Mei Sian Guangzhou. Terbentuknya federasi-federasi ini makin memperkuat kedudukan dan kemandirian para pendatang Tionghoa. Sumber-sumber Belanda menyebut kongsi dengan istilah republik dan mencatat bahwa mereka memilih pemimpinnya secara demokratis, tetapi penyederhanaan seperti ini tidak dapat diterapkan pada semua kasus. Kongsi yang ada di Monterado memang memilih pemimpinnya setiap 4 bulan sekali, walaupun terkadang tokoh yang sama masih menduduki jabatan tersebut atau bergilir menempati kedudukan lainnya dalam organisasi. Sementara itu, para pemimpin Lanfang mempertahankan jabatannya selama bertahun-tahun dan penggantinya tidak jarang merupakan putra atau kerabat dekat mereka. Pemerintah kolonial Belanda yang makin kuat pengaruhnya di pesisir Kalimantan Barat kurang suka dengan kehadiran kongsi Tionghoa ini. Mereka merebut banyak hal yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah kolonial. Dengan kata lain, Belanda menganggap kongsi-kongsi yang ada sebagai biang keladi berkurangnya keuntungan mereka. Sebagai contoh, daerah-daerah yang ditempati kongsi boleh dianggap sebagai kawasan otonom dan merdeka dari kekuasaan Belanda. Orang-orang Cina yang menjadi anggota kongsi menolak membayar pajak dan menentang sistem monopoli pemerintah kolonial. Lambat laun, sultan-sultan di pesisir Kalimantan Barat merasa kedudukannya terancam oleh para penambang Tionghoa tersebut dan mulai berpaling serta menyambut baik kedatangan Belanda. Kendati demikian, hal ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa para sultan bersemangat menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial. Penyebab penting lainnya adalah persaingan antara kerajaan-kerajaan di pesisir barat Kalimantan sendiri. Belanda berupaya menjalin hubungan dengan berbagai kongsi guna memaksa mereka mengakui kekuasaan pemerintah kolonial. Residen Sambas, George Muller mengirimkan wakilnya kepada Samtiaokioe dengan tujuan memaksa orang-orang Tionghoa membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Upaya ini tidak membuahkan hasil sehingga ia datang sendiri pada akhir November tahun 1818. Ia mengibarkan bendera Belanda dan memerintah anggota kongsi membayar seluruh pajak yang harus mereka lunasi kepada pemerintah kolonial. Perjanjian lantas ditandatangani antara wakil-wakil Samtiaokioe yang kala itu masih merupakan bagian Fosjun. Residen Mempawah, C.J. Prediger mengunjungi Monterado tanpa menyadari bahwa kawasan itu sebenarnya adalah wilayah Sambas. Ia menyangka bahwa Monterado adalah milik Mempawah. Setibanya di Mempawah pada tanggal 1 Desember tahun 1818, diadakan perjanjian dengan orang-orang Tionghoa, padahal mereka belum lama berselang menandatangani kesepakatan bersama dengan George Muller. Ini merupakan suatu kesalahan konyol dan orang-orang Tionghoa segera mengirim delegasi untuk mengadukannya kepada Sultan Sambas.
Mereka mengatakan bahwa orang-orang Belanda hendak mengalihkan Monterrado ke Mempawah sehingga Sultan kesal karenanya. Prediger yang merasa terancam di Monterrado berupaya meninggalkan tempat tersebut, tetapi ditahan oleh orang-orang Tionghoa. Ia baru diizinkan pergi apabila menyerahkan salinan surat perjanjiannya. Sepasukan kecil tentara Belanda kemudian ditinggalkan di Monterrado oleh Prediger. Akibat pengaduan delegasi orang Tionghoa, Muller mengetahui kekeliruan yang dibuat oleh rekannya sesama residen Belanda itu. Ia merasa marah dan secepatnya bertolak ke Monterrado. Di sana ia memerintahkan agar pasukan yang ditinggalkan Prediger menyerah padanya. Bendera Belanda yang sudah dikibarkan diturunkan tetapi setelah itu dinaikkan lagi. Tindakan simbolis yang menandakan penyerahan Monterrado ke bawah yurisdiksi Muller tentu saja dipandang menggelikan oleh orang-orang Tionghoa. Hubungan kongsi dengan pemerintah kolonial tidak harmonis walaupun ada kalanya anggota suatu kongsi yang terdesak meminta bantuan Belanda. Pada 1819, anggota Lanfang menyerang garnisun Belanda di Pontianak, tetapi dapat dipukul mundur. Relasi antar kongsi sendiri terkadang diliputi pertikaian dan perpecahan. Kongsi Shipengfun, Siwufen sama dengan 15 saham dan Limtian memisahkan diri dari Samtiaokioe. Ketika Samtiaokioe berselisih dengan kongsi Taikong, para anggotanya meminta bala bantuan kepada Sultan Sambas dan Belanda. Tanpa menyelidiki duduk perkaranya terlebih dahulu, Belanda mengirimkan pasukan ke Monterrado dan membakar balai utama Taikong pada 1823. Guna mengatasi perselisihan antar kongsi, Belanda menerapkan pembagian tanah yang tegas terhadap kongsi-kongsi yang ada. Kondisi damai dan permusuhan datang silih berganti dengan cepat pada kurun-kurun waktu berikutnya. Pada Januari tahun 1824, Fosjun bersedia membayar pajak kepala, yakni pajak ditetapkan seragam dengan jumlah yang tetap per individu kepada Belanda. Namun di akhir tahun tersebut, sisa-sisa pasukan Fosjun memukul mundur pasukan Belanda di Singkawang. Anggota Taikong menyerang pula kedudukan Belanda. Fosjun menegaskan kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial. Bersamaan dengan itu, meletus perang Diponegoro sehingga Belanda sementara waktu tak sanggup melakukan tindakan apapun guna menyelesaikan masalah kongsi. Sepanjang tahun 1830 sampai tahun 1840-an, hubungan Belanda dengan kongsi memburuk. Samtiaokioe tidak mau tunduk kepada pemerintah kolonial. Pada 1832, seorang pegawai Belanda dibunuh karena suatu perselisihan. Antara tahun 1838 sampai tahun 1846, para pejabat kolonial Belanda bahkan tak diperkenankan memasuki kawasan pedalaman yang dikuasai kongsi. Pajak-pajak yang ditunggak oleh kongsi juga sangat besar jumlahnya. Meskipun demikian, belum ada tindakan terhadap berbagai kongsi itu. Campur tangan pemerintah Belanda baru terjadi pada 1850 ketika pecah pertikaian berdarah antara Samtiaokioe dan Taikong. Samtiaokioe mengubah haluannya dan bersedia tunduk kepada pemerintah kolonial. Belanda lantas mengirimkan pasukannya menindak Taikong. Meskipun tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, sisa-sisa pasukan Taikong kemudian mengajukan perdamaian kepada pemerintah kolonial. Belanda lalu memutuskan bahwa Taikong harus dibubarkan. Upacara pembakaran cap yang secara simbolis mengakhiri kongsi tersebut dilangsungkan pada tanggal 14 Januari tahun 1853. Acara ini dihadiri pula oleh anggota Lanfang dan Wakil Sultan Pontianak, Pangeran Bendahara. Ia membacakan doa secara agama Islam agar seluruh upaya ini sanggup mendatangkan perdamaian. Ternyata pembubaran Taikong tidak mengakhiri episode sejarah ini. Kongsi Taikong bangkit lagi dalam bentuk kongsi Kioelong, Ngehin, dan Samtiamfui. Mereka melancarkan pemberontakan pada 1854 dan orang-orang Cina yang dianggap pro-Belanda menjadi sasaran tindak kekejaman.
Meskipun demikian, pemberontakan ini dapat dipadamkan. Sesudah Taikong dihancurkan, kini giliran kongsi-kongsi lain dibubarkan oleh Belanda. Anggota-anggota Samtiaokioe sendiri banyak yang mengungsi ke Sarawak selepas pertikaian berdarah mereka dengan Taikong sehingga perannya tidak besar lagi. Kongsi yang sanggup bertahan paling lama adalah Lanfang berkat hubungan khususnya dengan pemerintah kolonial. Bahkan pada 1824 Residen Pontianak setuju memberikan pinjaman kepada Lanfang demi memperluas usaha pertambangannya. Pada era tahun 1860 sampai tahun 1880-an, Lanfang dipimpin oleh Lioe Asin yang digelari Kaptai atau Kapitan Besar. Belanda membatasi kegiatan kongsi ini, tetapi belum berniat membubarkannya sebagaimana kongsi-kongsi lainnya. Kaptai Lioe kerap membantu pemerintah kolonial mengatasi orang-orang Tionghoa yang membangkang terhadap kebijakan Belanda. Oleh karena itu, ia dipercaya oleh pemerintah kolonial. Lioe Asin mengundurkan diri pada 1876 dan mengangkat putranya yang bernama Lioe Liong Kwon sebagai pemimpin kongsi. Kendati demikian, putranya meninggal pada 1880 dan Lioe Asin mengambil alih kembali pimpinan. Kondisi Lanfang sendiri berada di ambang kebangkrutan sehingga Kaptai Lioe Asin harus merogoh kantungnya sendiri demi menghidupi Lanfang. Banyak tambang emas telah terkuras habis cadangannya sehingga tak lagi menjanjikan. Ia terjerat hutang kepada seorang Melayu dan harus kehilangan haknya atas penjualan candu. Pemerintah kolonial menawarkan pinjaman tanpa bunga sebesar Fl100.000 tetapi ditolak olehnya. Kaptai Lioe Asin setuju Lanfang dibubarkan setelah ia wafat, yang benar-benar terjadi pada tanggal 22 September tahun 1884, tak lama setelah ia melangsungkan pesta ulang tahunnya ke-71 yang dihadiri oleh pejabat Belanda, Melayu, maupun Tionghoa. Wilayah kongsi Lanfang beserta penduduknya yang keturunan Tionghoa kini diperintah langsung oleh Belanda. Gedung balai sidang milik Lanfang diambil alih oleh Belanda dan selanjutnya ditempati oleh seorang kontrolir. Papan nama dan patung-patung dewa dipindahkan ke sebuah tempat pemujaan baru yang pembangunannya akan dibiayai pemerintah kolonial. Belanda melakukan kesalahan besar karena menyangka bahwa gedung itu hanya berfungsi administratif saja dan mengabaikan fungsi keagamaannya. Karenanya, pemindahan arca-arca dewa itu dipandang oleh sebagian kalangan sebagai penodaan agama. Sekonyong-konyong, pada tanggal 23 Oktober tahun 1884, serombongan orang memasuki gedung balai sidang bekas milik kongsi dan membunuh kontrolir beserta 3 polisi. Mereka memasang kembali arca-arca dewa dan papan penghormatan terhadap Lo Fong Pa, pendiri kongsi. Peristiwa ini menandai pecahnya pemberontakan terhadap Belanda. Pasukan kolonial telah siap menyerang Mandor, tetapi dibatalkan ketika janda mendiang Kaptai Lioe menawarkan perdamaian. Mandor diduduki lagi oleh pemerintah kolonial pada tanggal 26 November tahun 1884. Benda-benda keagamaan lantas disingkirkan dari gedung balai sidang. Pemberontakan masih berlanjut dan para pemimpinnya menjalin perserikatan dengan orang-orang Dayak. Salah seorang pemuka suku Dayak bernama Pagunang memberikan perlindungan kepada Liong Lioe Enji, salah seorang pimpinan pemberontakan. Pagunang yang kehilangan anaknya lantas mengangkat Liong Lioe Enji sebagai putranya. Belanda menerapkan politik adu domba dengan mengerahkan orang-orang Dayak untuk membantai orang-orang Tionghoa. Satu persatu pemimpin pemberontakan tertawan. Pada tanggal 1 Mei tahun 1885, Pagunang menyerah dan mengikat sumpah setia kepada Belanda. Secara umum perlawanan orang-orang Tionghoa boleh dikatakan berakhir pada 1885. Pemerintah kolonial menepati janjinya dan memberikan dana untuk membangun kelenteng tempat menghormati arca dewa-dewa yang dipindahkan dari gedung bekas milik kongsi.
Era berbagai kongsi di Kalimantan Barat usai sudah bersambung.